Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV. Dan kali ini saya sangat istimewa karena saya pakai baju lurik, motif lurik ini gaya Jawa. Tapi saya dibilang oleh teman saya kayak kusir andong. Padahal ini baju priayi dan saya udah mirip priayi Jawa, bukan? Nah, kenapa saya pakai ini? Karena pembicaraan kita kali ini tentang salah satu orang Jawa punya, yaitu keris. Nah, tentang senjata yang namanya keris. Nah, keris ini untuk apa? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan ahlinya. Tetapi saya ingat dulu waktu kecil saya sering membaca novel atau nonton film tentang samurai, ya, dan samurai ini sangat menarik dan saya selalu mengikutinya dengan sangat serius karena di situ ada filosofinya. Dan di situ ada kesan bahwa seorang laki-laki Jepang itu mengikuti jalan pedang dan dia menjadi samurai. Dan samurai tidak lagi menjadi simbol kekerasan tetapi justru menjadi simbol kebudayaan Jepang. Dan disitulah intisari Jepang dengan samurai, laki-laki Jepang dengan samurai itu menjadi muncul dengan kuat di sini. Nah, kali ini kita tidak bicara tentang samurai tapi tentang keris. Dan saya sudah bersama seorang teman yang saya sebut ahlinya ahli soal keris. Meskipun beliau ini tidak mau disebut ahli, tetapi beliau ini tahu banyak. Maka saya perkenalkan bersama saya Mas Andi Wisnu. Walah, Mas Andi apa kabar? Baik, Mo. Sehat-sehat deh. Alhamdulillah. Siap. Baik, Wah, ini kita ngobrol-ngobrol nih tentang keris ya. Dan ini Mas Andi ini kan saya kenal dan tahu banyak tentang keris. Nah, sebetulnya gimana sih dulu awal mulanya kok Mas Andi ini bisa sangat paham gitu tentang keris? Jadi sebenarnya gini, Mo, itu kan bermula dari bapak, ya. Mbah dan bapak itu memang punya keris kebetulan. Ya. Nah, terus ketika bulan Suro, itu biasanya kan bapak mesti membersihkan keris. Terus saya diminta membantu, Mo. Oke. Saya ketika itu masih SD kelas 5 kalau nggak salah. Ini loh caranya ngeresiki keris, begini loh caranya membersihkan keris. Setelah itu, setelah selesai kemudian sedikit bapak memberikan jabaran pada saya. Iki sing jenenge keris tilam sari, iki jenenge keris tilam upeh dan sebagainya. Dari rasa penasaran semacam itu, Mo, yang kemudian menggugah hati saya. Berarti kan memang keris itu bukan sesuatu yang istilahnya barang untuk dolanan gitu. Karena apa? Nyatanya juga punya nama-nama tersendiri. Jadi walaupun sekilas bentuknya sebagian besar hanya terpilah dalam dua model, lok dan lurus, berkelok-kelok dan keris lurus misalnya. Namun ternyata detail-detail ornamen yang ada di sana dengan beragam namanya tentunya, Mo, ternyata mampu kemudian diberikan nama oleh para leluhur kita dulu, sehingga menghasilkan banyak ragam dapur yang ada di dalam. Istilahnya dapur. Ya, dapur. Jadi bukan dapur untuk memasak, tapi ini adalah dapurnya keris. Dapurnya keris ya. Baik, tapi sebelum sampai ke situ, Mas Andi ini kan belajar dulu di sastra Jawa ya. Apakah di sastra Jawa ini juga ada ilmu perkerisan kayak gini? Ketika zaman saya kuliah dulu, tentang perkerisan belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Tetapi apakah ada ilmu yang khusus memang belajar tentang keris? Atau sekarang cara membuatnya bahkan? Kalau dari sisi pembuatannya itu kelihatan sudah mulai dikembangkan, Mo. Jadi di isi Surakarta itu juga ada yang mencoba beberapa, kalau nggak salah sudah 3 atau 4 angkatan ini, itu mereka yang sudah mencoba untuk membabar sebuah keris istilahnya. Jadi bagaimana kemudian keris itu sendiri sekarang juga sudah coba dibuat oleh teman-teman di akademisi. Namun demikian pada prakteknya juga tidak banyak dari teman-teman yang kemudian mereka para pengrajin keris itu secara otodidak mereka mencoba mengolah berbagai macam besi ini untuk kemudian dibuat menjadi sebuah keris. Kalau Mas Andi ini belajar tentang sastra Jawa,
itu apakah juga ada kaitannya dengan karena masa kecil dulu tahu tentang keris ini lalu mengarahkan dirinya untuk belajar Jawa? Sebenarnya gini Mo, ketika dulu saya masuk ke sastra Jawa itu ya hanya hanya muncul keinginan ketika bagaimana toh sebenarnya ada di budaya yang dipunyai oleh mbah-mbah kita dulu itu seperti apa. Karena kan budaya Jawa itu luas banget, banyak banget juga, dan salah satu diantaranya adalah sebagaimana tema kita yang kita bahas kali ini adalah tentang keris. Tentang keris. Oke, ini menarik sekali, dan ternyata kebudayaan itu menjadi bagian dari ilmu, dan itu menjadi ada ilmu resminya di sebuah universitas, di sebuah lembaga pendidikan. Lalu sekarang ini keris juga dipelajari orang, sehingga keris ini ada ilmunya juga, dalam arti ilmu orang belajar dan mendidik diri untuk memahami keris itu sendiri sebagai sebuah ilmu. Nah, kalau kita kembali zaman-zaman dulu itu sebenarnya proses membuat keris seorang empu itu gimana sih? Konon katanya harus pakai puasa, harus dan sehingga yang jadi itu keris yang peng-pengan gitu. Itu gimana itu cara buat? Jadi gini Mo, ketika orang dulu membuat keris, ini karena saya juga tidak hidup di zaman dulu sehingga yang terwariskan ke kita adalah cerita. Jadi cerita yang kemudian cerita tersebut terrekam secara getok tular, bahkan secara tutur tinular, kemudian ini berbuah menjadi sebuah cerita, berbuah menjadi sebuah budaya, di mana ketika orang dulu akan membuat sebuah keris, itu biasanya dia akan datang kepada seorang empu. Jadi misalnya kultur saya adalah keturunan petani, misalnya. Kira-kira keris yang tepat untuk saya apa, misalnya. Karena saya petani, berarti spirit petani adalah ketabahan dan kekuatan dalam bekerja. Maka kemungkinan dapur yang pas untuk saya adalah Kebulajer misalnya. Kenapa Kebulajer? Karena dulu bahwasanya kerbau atau kebo itu adalah merupakan salah satu binatang yang dimanfaatkan oleh para leluhur kita dulu untuk mengolah sawah, semacam itu. Demikian juga dengan ragam pamornya misalnya. Karena di pertanian itu lekat dengan kemakmuran hasil pertanian. Harapannya apa? Ketika saya memesan keris adalah kita berharap melalui medium ini semoga berkah Tuhan melimpah kepada kita dalam wujud panen yang banyak. Oleh karena itu ragam pamornya yang dibuat misalnya itu menjadi ragam pamor misalnya beras putah misalnya. Ketika berasnya ini sampai putah, logikanya beras ini sudah cukup banyak. Ketika banyak, maka akhirnya beras ini melimpah sehingga putah. Harapannya apa? Dengan pamor beras putah, kita diberikan kemakmuran oleh Tuhan. Demikian juga dengan pamor lain yang masih ada kaitannya dengan pertanian, adalah pamor pedaringan kebak. Pedaringan sendiri adalah tempat untuk menyimpan beras. Ketika pedaringannya ini tidak pernah lokak, berarti kan ada kemakmuran yang sudah di sana, Karena apa? Berarti lumbung pangan kita selalu tersedia. Kita mau berolah apapun, ketika pangan ini sudah cukup, maka kita akan mampu meraih yang lainnya di luar pangan. Nah, dari sanalah kemudian biasanya sang empu tadi ketika sudah ketemu dengan si calon pemesan, itu nanti akan melihat karakter juga. Ketika yang pesan itu orangnya gampangannya, kalau misalnya sekarang kita menyampaikan orangnya panas baran misalnya, gampang muntap, gampang marah, gampang marah, temperamen misalnya. Nah, sebaiknya agar tidak menjadi temperamen seperti apa? Dibikinlah mungkin adalah unsur-unsur yang tidak gampang membuat dia marah. Nah, unsurnya apa? Bisa dari besinya, bisa dari dapurnya, dan berbagai hal. Dan itulah yang kemudian
menjadi formulasi ketika empu akan mencipta sebuah keris. Nah, setelah itu proses selanjutnya biasanya akan dilanjutkan dengan masuh besi. Jadi bagaimana dari biji besi yang banyak ini setelah ditempa berkali-kali diwasuh itu tadi sampai kemudian menghasilkan besi yang benar-benar telah dianggap memenuhi syarat dan standar sebagai sebuah tosanaji. Nah, setelah besi diwasuh dan sebagainya, pamor diwasuh juga, nantinya kemudian akan dilipat dalam lipatan-lipatan sampai kemudian dari wasuhan tersebut menjadi satu bentuk kodokan namanya. Nah, dari sana kemudian akan dibabar sebagai calonan-calonan keris. Untuk calonan keris lurus atau untuk calonan keris elok dan sebagainya. Nah, setelah di sana kemudian sampailah pada tahap pengerjaan sebuah bilah tosanaji. Jadi misalnya dengan komposisi tertentu maka akan menghasilkan pamor tertentu pula misalnya. Apakah itu akan menjadi pamor miring ataukah menjadi pamor melumah atau bahkan ada yang varian agak semi dipintir dan sebagainya. Itu semua yang menjadi kepiawaian para empu zaman dulu untuk kemudian mengolah tosanaji itu sendiri. Baik, ini menarik sekali, ternyata di balik pembuatan keris itu ada seni. Lalu ada psikologinya juga. Betul. Jadi harus mengenal karakter orangnya. Itu. Lalu ada pesan-pesan budaya ya saya kira di situ ya, dengan pesan budaya dan pesan moral. Pesan moral. Dan juga ada doa, harapan tadi dengan apa ya, supaya kemakmuran itu terus ada kalau yang pesan petani dan tadi itu ya. Nah, ini menarik sekali. Pertanyaan saya, ternyata yang boleh punya keris itu siapa saja ya, Mas? Bukan hanya para kesatria itu. Oh, bukan, tidak, Mas. Jadi memang kemudian barangkali kalau sekarang karena HP sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita. Dulu mungkin juga semacam itu yang terjadi pada keris. Jadi misalnya keris tertentu digunakan oleh orang tertentu dan sebagainya, memang kemudian ada klasifikasinya. Namun kemudian sekarang ini ketika kita menyimak barangkali di medsos misalnya, yang banyak beredar adalah tentang bagaimana kemudian tentang informasi keris ini dengan harga sekian, dengan mahar sekian dan sebagainya. Namun demikian, satu hal sebenarnya yang menarik adalah kenapa sampai kemudian kalau Romo tadi menyampaikan ada jalan samurai, jalan pedang. Jalan pedang. Nah, dalam keris yang menarik adalah ketika misalnya keris pun UNESCO mengakui sebagai salah satu dari bagian budaya dunia. Nah, dalam keris itu sendiri, kenapa kok kemudian keris itu diakui? Karena juga memang kemudian sebagaimana ketika kita melihat di dalam sebilah keris, ternyata kan di sana banyak proses yang dilalui sebagaimana tadi di depan yang telah kita singgung. Baik dari sisi metalurginya misalnya, komposisinya apa toh kok bisa menjadi seperti itu? Berapa persen besinya, berapa persen baja yang sebagai selorok, berapa persen pamor yang dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dan sebagainya. Termasuk barangkali ketika kita sampaikan di sini, kenapa ini bisa dianggap tosanaji? Karena dari bahan yang banyak kemudian ditempa sampai memenuhi persyaratan, sampai kemudian karbonasi sebuah bilah tosanaji itu memenuhi syarat, bisa dijadikan besi, itu ternyata juga mampu memisahkan, istilahnya kalau dulu mengatakan sebagai kotoran-kotoran besi ini tersisihkan. Sehingga yang ada itu adalah sari-sari dari sebuah besi, barangkali semacam itu. Nah, ketika semacam itu, maka di budaya Jawa sendiri, keris itu kan namanya tidak hanya keris, tapi juga ada yang menamakan keris. Kenapa tuh dikatakan keris?
kekeran ingkang aris secara Jawa Doso. Kekeran ingkang aris. Nah, artinya kineker berarti kita itu adalah punya sesuatu. Ya. Nah, yang aris yang bijak. Yang bijak. Okay. Harapannya adalah apa? Ya. Ketika orang Jawa punya keris, itu diharapkan dia dalam hidupnya bisa menjadi bijak. Oke. Ya. Juga ada yang mengatakan duwung. Ya. Udu kekuwung secara Jawa Doso. Nah, duwung itu, udu kekuwung itu istilahnya kalau misalnya kita sekarang barangkali adalah terkait dengan interview kita. Ya. Barangkali misalnya kita melihat seseorang itu sebenarnya dia biasa-biasa saja, nggak terlihat cantik dan sebagainya, tapi ternyata ada sisi lain. Sisi lain, oke. Nah, kekuwung inilah yang kemudian diharapkan oleh para leluhur kita dulu juga bisa saling doyo dinayan istilahnya. Okay. Jadi ketika misalnya saya mengenakan sesuatu yang pas dengan diri kita, ketika saya memakai baju misalnya semacam ini sorjan yang memang pas ukuran saya, ya saya akan merasa nyaman. Nah, kekuwung, kenyamanan, kewibawaan inilah yang kemudian diharapkan dengan penamaan duwung ini tadi, antara si pemilik dengan yang dimiliki semua bisa nyawiji, menyatu gitu ya. Betul, bisa menyatu dan ini nyaman gitu. menumbuhkan suasana nyaman baik secara lahir ataupun secara batin. Batin ya. Nah, betul. Secara lahir kita disawang itu juga wah ini sandangannya wis pas misalnya. Secara batin kita yang mengenakan sendiri juga merasa nyaman. Dan dari sanalah maka itu ada kata duwung. Juga ada kata curiga. Ada lagi. Jadi secara konsep Dosonomo, keris itu ada banyak nama gitu. Makanya kan istilahnya Dosonomo, doso itu 10, nomo itu penamaan. Jadi ada keris, ada duwung, ada curiga. Curi itu adalah padas curi itu loh, Mo. Ketika kita melihat hamparan karang yang sangat-sangat tajam itu. Nah, ketajaman intuisi kita itu diharapkan senantiasa diasah dalam hidup ini. Oke. Jadi dari sanalah kemudian orang Jawa itu berusaha untuk tidak hanya manah dalam konsep secara fisik kita manah secara langsung memegang panah, namun juga manah secara kondisi batin. Kedalaman batin. Kedalaman batin kita adalah kita belajar untuk berintrospeksi. Nah, dari introspeksi itulah kemudian maka tidak heran ketika hasil dari budaya perkerisan ini dari zaman dulu hingga sekarang itu kemudian menjadi salah satu bagian dari masyarakat Jawa. Oke. Nah, ini sangat maknanya menjadi sangat filosofis sekali dan punya makna banyak banget. Tapi yang tertarik saya lagi adalah ini nih. Saya nyebutnya motif tapi istilahnya apa? Ragam ya. Ragam. Nah, ada ragam apa saja sebetulnya yang di dalam dunia perkerisan di keris Jawa ini, dan apakah setiap apa istilahnya ukiran atau ukel lekuk itu punya nama sendiri dan punya apa ya, punya makna sendiri. Gitu. Jadi misalnya non sewu, saya ambil contoh ya. Misalnya semacam ini Mo. Ini jelas ronggo tanggalan. Atau ada yang menyebutnya juga wulan tumanggal semacam ini. Nah, ini bilahnya berisi bilah lurus. Nah, ini bilahnya lurus dengan gandek yang tinggi. Ini yang namanya gandek. Gandek itu yang ini depan ini gandek ini namanya Mo. Nah, ini yang di atas ini yang namanya bilah. Dan yang di bawah ini yang namanya gonjo ini Mo. Nah, ini adalah ragam dapur lurus, dapurnya namanya kebulajer. Nah, tadi yang sempat kita sampaikan di depan tadi. Jadi dalam bilah ini ada semacam ornamen lukisan. Nah, ornamen lukisan inilah yang kemudian dinamakan sebagai pamor. Pamor. Nah, pamor ini dihasilkan adalah dari besi yang berbeda dengan yang dipakai untuk membuat bilah sebuah tosanaji. Sehingga karena dari unsur besi yang berbeda,
pamor itu sendiri bisa dari nikel, namun demikian juga bisa yang bagus adalah konon yang berasal dari batu meteor. Maka menghasilkan gradasi warna yang semacam ini. Setelah kemudian diwarangi. Ini yang ragam dapur lurus. Nggih. Wah, ini seru-seru ini. Selain itu juga ada ragam dapur lok. Nah, kalau dapur ini, lok, ini model rongko Gayaman, Gayaman model Jogja. Nah, ini yang model keris lok. Nah, ini keris lok. Jadi kelak-kelak inilah. Kelaknya ini ya. Inilah yang kemudian dinamakan lok. Nah, dan dari lok ini misalnya ada kemudian diberikan nama yang beragam. Kalau misalnya semacam ini lok 13 dengan rician yang semacam ini, rician itu adalah ornamen-ornamen yang ada. Misalnya ini ada greneng, ada sogokan, ada odo-odo, ada sekar kacang, ada jenggot misalnya. Dengan ragam semacam ini, maka keris dapur lok 13 ini dinamakan sebagai dapur sengkelat. Nah, berbeda misalnya nanti ketika yang hampir mirip semacam ini tapi ada selisih sedikit saja dari sisi rician, maka namanya juga akan menjadi berbeda. Nah, ini kenapa kemudian ketika menghunus keris kemudian saya juga istilahnya melakukan penghormatan semacam itu sebab penghormatan ya, itu adalah penghormatan. Kita tidak kemudian menyembah kerisnya, enggak, tapi kemudian kita adalah menghargai empu yang membuat itu. Karena proses untuk menghasilkan sebuah tosan aji sendiri tidaklah segampang kita istilahnya membuat peso. Karena apa? Dulu barangkali biji besi itu juga merupakan hal yang langka untuk ditemukan, sehingga ketika misalnya untuk membuat sebuah bilah tosan aji pun maka juga membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. Kalau ngomong soal empu tadi ini yang menarik itu memang yang saya dengar ceritanya seorang empu membuat keris itu harus dengan puasa, mati raga. Itu benar berarti ya. Dan hasilnya itu sangat apa istilahnya peng-pengan tadi itu ya. Jadi begini jadi memang konsep laku itu kelihatannya memang menjadi salah satu bagian dari kehidupan masyarakat Jawa. Nah, karena itu kan ada yang satu penggalan bait dari salah satu tembang pocong. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Nah, dalam tahapan ini konsep laku itu adalah menjadi sarana yang mau tidak mau harus kita jalani. Sebagaimana ketika kita menjalani proses kehidupan ini sendiri. Nah, laku dalam hal tertentu tentunya akan bisa menjadi berbeda untuk kebutuhan tertentu pula. Demikian juga ketika tadi Romo sampaikan ketika untuk mengawali pembuatan keris misalnya, kenapa kita harus selamatan misalnya, harapannya apa? Agar kita selamat. Selamat dari apa? Selamat dari segala mara bahaya, selamat dari segala bentuk godaan, dan juga selamat yang membuat dan selamat yang memakai. Istilahnya dari hulu sampai hilir itu kemudian semuanya selalu senantiasa diberikan keselamatan. Karena secara konsep keselamatan adalah menjadi bagian yang sangat penting. Sedikdaya apapun, sepintar apapun, kemudian selicik apapun seseorang, ketika dia sudah diinggati, kalau orang Jawa bilang, ketika dia sudah tidak selamat, disitulah dia akan celaka. Maka konsep selamat inilah yang kemudian senantiasa kemudian diwujudkan dan senantiasa dilampaui, dilakoni sebelum membabar sesuatu. Bahkan tidak hanya keris, tapi ketika kita misalnya sebagai masyarakat Jawa akan bikin rumah misalnya, kita juga senantiasa selamatan. Harapannya apa?
agar semuanya diberikan keselamatan, baik yang bekerja ataupun yang kelak akan menempati rumah tersebut. Nah, lalu kembali ke dalam konsep laku tadi, tentunya untuk menuju tataran sebagai seorang empu itu tidak lantas seseorang itu kemudian langsung dijadikan empu, namun bermula dari tataran magang, lalu kemudian dia akan menjadi seorang panjak. Nah, dari panjak lah kemudian dia akan beranjak mengembangkan ilmunya sampai kemudian dia layak menjadi seorang empu. Ya. Jadi empu ini lebih panggilan gitu ya saya kira ya. Lalu orang mengikuti jalan tadi ya, jalan pedang tadi istilahnya, jalan keris ini menciptakan keris itu sebagai sebuah apa ya, karya yang mahakarya yang tadi Mas Andi sebut tosan aji. Tosan aji itu kan, tosan itu besi, aji itu besi yang bernilai, sangat bernilai itu. Baik, pertanyaan lebih lanjut nih, Mas Andi ini bisa ngerti bahwa ini dari zaman apa, tahun berapa, itu gimana ngelihatnya? Jadi begini Mon, ketika, dan ini mungkin juga satu hal yang menarik menurut saya, ketika dulu mbah-mbah kita itu kan barangkali secara catatan formal, secara literer itu belum banyak yang tercatat. Namun mereka lebih mencatatkan itu pada ragam karya. Jadi misalnya untuk keris era Tuban misalnya, Tuban itu juga mereka punya spesifikasi tersendiri. Dan ini juga tidak akan ditiru oleh empu di daerah yang lainnya. Ketika Mataram misalnya, ini Mataram era Panembahan Senopati. Ini Mataram dibuat ketika era Sultan Agung misalnya. Di sana ada ciri-ciri spesifik yang menampakkan hal tersebut. Jadi kalau misalnya di dunia sastra, kita kan punya periodisasi. Demikian juga di tosan aji. Jadi ada periodisasi misalnya Meniko yang termasuk periodisasi Kasepuan, periodisasi Magyo, Nom-Noman, dan juga periodisasi Kamardikan. Jadi dari sanalah kemudian kita dengan melihat sebuah tulisan bilah tosan aji itu menangguh itu memang sesuatu yang paling sulit, karena apa? Kadang juga ketika masing-masing empu dengan stylenya dan sendiri-sendiri dan sebagainya, itu kemudian di sanalah tertinggal jejak-jejaknya. Nah, itulah walaupun tidak tercatat, barangkali empunya tidak menulis, tidak menuliskan, namun melalui tradisi-tradisi oral yang disampaikan kepada anak turunnya, kepada pewaris-pewarisnya, kepada para pecinta-pecinta keris inilah yang kemudian itu menjadi salah satu bagian yang bisa kita nikmati hingga sekarang. Wah, ini keris ini bukan main-main, ini bukan keris souvenir, ini ada isinya. Itu maksudnya isinya itu apa ya? Isi inilah adalah wujud doa sang empu yang kemudian terekam di dalam bilah tosan. Jadi bukan dalam artian lalu kemudian wah keris ke di sini gendruwo